Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pembahasan berikutnya dalam bab sholat, itu tentang sunnah-sunnahnya. Fardu-fardunya sudah kita bahas. Nah sekarang kita bahas sunanus sholat, sunnah-sunnah sholat. Meskipun disebut sunnah-sunnah sholat, tapi kita tidak mendapati Rasulullah SAW meninggalkannya, gitu ya. Begitu pula para sahabat. Kita kadang-kadang perlu mendefinisikan ulang, mengartikan ulang wajib dan sunnah itu. Karena ketika wajib atau fardu dimaknai sesuatu yang harus dikerjakan, kalau ditinggalkan berdosa, sementara kalau sunnah itu adalah sesuatu yang jika dilakukan berpahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Itu kemudian cenderung sunnah itu ditinggalkan, tidak apa-apa, gitu ya. Karena itu ketika kita masuk bab sunnah-sunnah sholat, maknanya yang lebih tepat barangkali adalah kalau ini tidak sempurna, itu tidak batal sholatnya, gitu loh. Tapi Rasulullah SAW, para sahabat dan para salaf, ya, orang-orang salaf, orang-orang terdahulu itu tidak meninggalkannya, gitu ya. Disebut sunnah itu bukan berarti kok gak usah digawe, gitu ya. Jadi ketika membahas bab sholat tentang fardu-fardu dan sunnah-sunnahnya, saya kira lebih pas kalau dimaknai yang disebut sunnah adalah perkara yang memang jika itu tidak sempurna dilakukan itu tidak batal sholatnya. Yang fardu kalau ditinggalkan batal sholatnya, gitu ya. Baik, lis-sholati sunanun yustahabbu lil musalli ay yuhafizu 'alaiha liyanala thawabaha nadhkuraha fi mayali. Sholat itu ada sunnah-sunnahnya. Jika itu dijaga betul sunnah-sunnah sholat tersebut, tentu ada pahalanya sendiri. Ada pahalanya sendiri. Maka bisa disebut diantaranya pertama, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, dalam pengertian mengangkat kedua tangan itu dalam posisi tertentu. Ada 4 keadaan. Yustahabbu ayyarfa'a yadayhi fi 4 halatin. Al-ula yang pertama inda takbiratul ihram, tentu saja ketika takbiratul ihram. Qala Ibnul Munzir lam yakhtalif ahlul ilmi fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi idza iftataha shalah. Jadi tidak ada perbedaan pendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengangkat kedua tangan ketika memulai salat. Jadi yang dimaknai sunnah itu adalah kalau umpama ini tidak dikerjakan dengan sempurna, itu tidak batal sholatnya. Tapi Nabi mesti melakukan, gitu ya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar innahu ruya
raf'ul yadaini fi awwalis shalah khamsuna sahabiyan. Maaf, innahu rawa raf'al yadaini fi awwalis shalati khamsuna sahabiyan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis Bulughul Maram, ya, yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu ada 50 sahabat. Berarti dari sisi kualitas hadis itu boleh disebut ini mutawatir gitu ya. Ada 50 sahabat semuanya meriwayatkan Nabi SAW kalau memulai sholat takbiratul ihram beliau angkat kedua tangan gitu ya. Minhumul asyrah al-masyhud lahum bil jannah. Ya, di antara 50 orang itu bahkan 10 di antaranya adalah orang-orang yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Wa rawal Baihaqi 'anil Hakim qala la na'lamu sunnatan ittafaqa ala riwayatiha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal khulafa al arba'ah thumma al asyrah al masyhud lahum bil jannah faman ba'dahum min ashabihi ma'a tafarruqihim fil bilad as-sabi'ah ghairu hadhihi sunnah. Qala al Baihaqi huwa kama qala ustadzuna Abu Abdillah. Kata Imam Baihaqi, diriwayatkan dari Imam Hakim, Imam Baihaqi mengatakan la na'lamu sunnatan, kami tidak pernah melihat, tidak pernah tahu satu sunnah. Tadi saya baca ittafaqa uttufiqa ala riwayatiha, di mana riwayatnya itu disepakati dari Rasulullah SAW, dari 10 sahabat, maaf, dari 4 khulafaur rasyidin, dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, atau orang-orang sesudah mereka di antara para sahabat-sahabat Nabi, meskipun mereka itu ada di banyak negara, banyak tempat, kecuali sunnah tentang mengangkat tangan ketika memulai sholat. Jadi meskipun tadi sekali lagi bunyinya itu sunnah, maka maknanya adalah perkara yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan. Meskipun kalau itu tidak sempurna dilakukan, itu tidak membatalkan, gitu ya. Baik. Sifatul raf'i warada fi sifati raf'il yadaini riwayatun muta'addidah. Nah, cara mengangkatnya bagaimana? Adapun cara mengangkat kedua tangan ketika memulai sholat itu ada beberapa riwayat yang berbeda-beda. Wal mukhtarul ladzi alaihi al-jamahiru annahu yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi bihaitsu tuhadhi atrafa asabihi a'la uzunaihi wa ibhamahu syahmatai uzunaihi wa rahatahu mankibaihi. Dan diantara cara mengangkat tangan yang dipilih di kalangan jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya Rasulullah SAW kalau mengangkat kedua tangan, beliau angkat sejajar dengan mangkibaihi. Apa mangkib itu? Pundaknya, bahunya. Gimana caranya? Bihaitsu tuhadhi atrafa asabihi ala a'la uzunaihi. Di mana kalau sudah sejajar bahu, itu ujung jarinya itu sejajar dengan telinganya, gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang dipahami sejajar dengan bahu. Enten mriki ndewek mriki. Sejajar dengan bahu itu ujung jari itu sejajar dengan telinga, gitu ya. Bahkan di sini sebut ujung-ujung jari ada di bagian atas telinga, bagian atas, nah, gitu ya. Wa ibhamahu, ibham
jempolannya, syahmatai uzunaihi, ada di bagian gitu ya, ada di bagian bawahnya gitu ya. Warahatahu mangkibaihi, jadi di pergelangannya itu yang sejajar dengan bahunya. Qala An-Nawawi wa bihadza jama'a Syafi'i baina riwayatil ahadits fastahsana an-nasu dzalika minhu. Ya, jadi cara ini merupakan cara yang dipilih oleh Imam Syafi'i dengan mengkompromikan banyak riwayat yang bermacam-macam itu, karena nanti ada yang hazwa mangkibaihi, ada yang uzunaihi ya gitu kan. Nanti kita barangkali akan ketemu beberapa hadis diantaranya. Wa yustahabbu ay yumadda asab wa yastahibu ay yamudda asabi'ahu waqta raf'i fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi maddan, dan beliau suka, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk madda iku mboten ngene, ini madda niku ngene. Ya. Jadi tangannya itu dipanjangkan gitu ya. Ketika beliau mengangkat kedua tangan itu beliau panjangkan asobiknya, jari jemarinya. Ya. Nanti lawannya itu qobado. Qobado itu digenggemno, nah, begitu ya. Jadi meskipun diangkat tidak digenggamkan atau tidak begini, tapi dipanjangkan begini. Seperti riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri salat, beliau mengangkat kedua tangannya dengan posisi seperti ini. Baik. Rawahul khamsah illa Ibnu Majah. Nah, itu tentang caranya. Kemudian waktu raf'i, waktu mengangkatnya, duluan mengangkatnya apa duluan takbirnya atau bersama-sama, nah, begitu. Yang bagi ayyakuna raf'ul yadaini muqarinan li takbiratil ihram au mutaqaddiman 'alaiha. Fa an Nafi'in anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wan Nasa'i wa Abu Dawud. Wa anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hina yukabbir hatta yakuna hadwa mankibaihi aw qariban min dzalika. Al hadits rawahu Ahmad wa ghairuhu. Seyogyanya mengangkat kedua tangan itu muqarinan, bersamaan. Ya. Ngancani. Qarin itu kan teman dekat ya. Muqarinan itu mengiringi, mengikuti. Li takbiratul ihram, takbiratul ihram. Jadi takbir sambil mengangkat. Au mutaqaddiman 'alaiha, atau boleh juga angkat tangannya lebih dulu. Nah, gitu ya. Diriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apabila dia masuk untuk sholat, mulai sholat, Ibnu Umar itu bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya. Dan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini dimarfu'kan sampai Nabi, artinya itu dinisbatkan kepada Nabi SAW. Artinya begitulah Nabi SAW melakukan. Dalam riwayat yang lain Ibnu Umar menceritakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangannya hina yukabbir, ketika beliau bertakbir, saat beliau bertakbir, hingga kedua tangannya sejajar dengan dua bahunya au qariban min zalika, atau dekat dengan itulah gitu ya. Hadis riwayat Ahmad dan
yang lain. Wa amma taqaddumu raf'il yadaini ala takbiratil ihram faqad jaa'a an Ibni Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna bihazwi mankibaihi tsumma yukabbir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Adapun duluan mengangkatnya daripada mengucap takbirnya didasarkan pada riwayat Ibnu Umar. Beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak berdiri sholat, beliau angkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, baru kemudian beliau bertakbir. Gitu ya. Diangkat dulu Allahu Akbar. Gitu ya, diangkat dulu. Kalau yang awal tadi itu sama-sama Allahu Akbar. Kalau yang kedua ini diangkat dulu baru Allahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa qad jaa fi hadis Malik bin al-Huwairits bilaf kabbara summa rafa'a yadayhi. Rawahu Muslim. Nah, yang ketiga dalam riwayat yang lain beliau takbir kemudian mengangkat kedua tangan. Wa hadza yufidu, hadis riwayat Muslim. Hadza yufidu taqdimat takbirah ala raf'il yadaini. Hadis yang terakhir, lafaz yang terakhir ini memberi makna duluan mengucap takbirnya daripada mengangkat kedua tangannya. Walakinnal hafidz qala lam ara man qala bi taqdimit takbirah ala raf'i. Tapi Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, saya kok belum pernah tahu ya ada yang menganjurkan supaya didahulukan takbirnya daripada mengangkatnya. Sing paling enak itu bareng, ya. Yang paling enak itu bareng. Itu tentang waktu mengangkat kedua tangan. As-saniyah wa tsalisah. Kapan mengangkat kedua tangan? Yang kedua, yang ketiga, yustahabbu raf'ul yadaini 'inda ruku' wa raf'i minhu. Juga disunahkan mengangkat kedua tangan ketika turun rukuk dan bangkit dari rukuk. Wa qad rawa ithnani wa ishruna sahabiyan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu, dan ada ithnani wa ishrun 22 sahabat yang meriwayatkan hal ini. Jadi ketika rukuk dan ketika bangkit dari rukuk Nabi SAW juga mengangkat kedua tangan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi hatta yakuna hazwa mankibaihi tsumma yukabbir fa idza arada ay yarka'a rafa'ahuma mithla dzalik wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalik wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Dalam riwayat yang lain Ibnu Umar menceritakan Rasulullah SAW apabila beliau berdiri salat, beliau angkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahunya, kedua bahu atau pundaknya, baru kemudian beliau bertakbir. Dan apabila beliau hendak rukuk, beliau juga mengangkat kedua tangannya, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau juga mengangkat kedua tangannya, baru kemudian mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam redaksinya Imam Bukhari yang ada dalam Sahih Bukhari, wala yaf'alu dzalika hina yasjud wa la hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan mengangkat kedua tangan itu tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud dan ketika bangun dari sujud. Cuma nanti yang disepakati turun rukuk dan bangkit dari rukuk. Nek mudun sujud itu tidak disepakati, meskipun nanti ada hadisnya Wa'il bin Hujr. Hadisnya Wa'il bin Hujr, tapi tidak disepakati oleh para ulama. Jadi ada yang memakai itu. Ya. Ada yang tanpa itu, yang disepakati cuma tadi itu. Pertama mau takbiratul ihram, mau rukuk, bangkit dari rukuk. Dari posisi i'tidal ke sujud ada hadisnya Wa'il bin Hujr. Nah, bunyinya
beliau mengangkat tangan wahina yahwi sajidan, ketika turun sujud gitu. Cuma sekali lagi itu tidak disepakati gitu ya. Artinya apa? Ada yang tetap mengangkat kedua telapak tangan. Baik. Di sini tidak dibahas terlalu detail ya. Saya hanya tambahkan saja. Wali muslimin wala yaf'alu hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Dan dalam riwayat Muslim, Nabi tidak mengangkat kedua tangan ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Walahu aidon wala yarfa'u ma bainas sajdataini. Dalam riwayat Muslim juga disampaikan bahwa Nabi tidak mengangkat kedua tangan bainas sajdataini, antara dua sujud. Wa zadal Baihaqi fa mazalat tilka salatu hatta laqi Allah taala. Sementara dalam riwayatnya Imam Baihaqi ada tambahan, demikianlah salat Nabi sampai Nabi itu wafat, gitu ya. Faqala Ibnul Madaini hadzal haditsu indi hujjatun alal khulqi kullu man sami'ahu fa alaihi ayya'mal bihi. Alal khulqi kullu man sami'ahu fa alaihi ayya'mal bihi. Li'annahu laisa fi isnadi syai'un wa qad sannafa al-Bukhari fi hadhil mas'alah juz'an mufradan wa haka fihi anil Hasan wa Humaid ibn Hilal anna as-sahabah kanu yaf'aluna dzalika, yakni ar-raf'u fi thalathah al-mawatin wa lam yastathni al-Hasan ahadan. Nah, Imam Baihaqi menambahkan, demikianlah Nabi salat sampai beliau wafat. Sementara Al-Maidah ini mengatakan hadis ini menjadi hujjah bagi siapa saja, bagi setiap orang yang mendengarnya untuk mengamalkan itu. Ya kudu diamalno. Dan sekali lagi itu kan yang dilakukan oleh para ulama salaf itu ya. Bukan berarti ketika tadi statusnya sunnah-sunnah sholat, yang pertama mengangkat kedua tangan, bukan berarti kok ditinggalkan ya. Bagi siapa yang tahu hadis-hadis tersebut, ya hendaknya melakukan. Khususnya karena para sahabat, selain Nabi tentu saja, para sahabat mereka melakukan semua itu yakni ar-raf'u fi thalatsit al-mawatin, yaitu mengangkat kedua tangan pada 3 situasi, 3 tempat tadi itu. Ketika takbiratul ihram, ketika akan rukuk, dan ketika bangkit dari rukuk. Wa amma ma dhahaba ilaihi al-Hanafiyah min anna ar-raf'a la yushra' illa 'inda takbiratul ihram istidlalan bi hadits Ibnu Mas'udin annahu qala la usalliyanna lakum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla falam yarfa' yadayhi illa marratan wahidan fa huwa madhhabun ghairu qawiyyin li'anna hadza qad ta'ana fi katsirun min a'immatil hadits. Qala Ibnu Hibban hadza ahsanu khabarin rawa ahlul Kufah fi nafi raf'il yadaini fi sholati inda ruku' wa inda raf'i minhu wa huwa fil haqiqah ad'afu syai'in yu'awwalu alaihi li'anna lahu ilalan tubtiluhu wa ala fardhi taslimi bi sihhatihi kama saraha bidzalika Tirmidzi fala yu'aridul ahaditsus sahihah allati balagat hatta syuhrah. Memang ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu banyak berkembang kalau saat ini di daerah mana itu? Asia, India ini Asia Bundi Selatan ya, India, Pakistan, ya, Bangladesh, ya, sebagian Irak, ya, itu adalah mana lagi itu? Yang disebut dengan Tajikistan, Turkmenistan, nah begitu ya. Itu berkembang mazhab Hanafi karena Imam Hanafi itu ada di Irak, murid-muridnya banyak di sana waktu itu ya. Nah dalam mazhab Hanafi memang mengangkat tangan itu dilakukan hanya di saat takbiratul ihram. Yang lain-lain tidak pakai mengangkat tangan, gitu ya. Didasarkan pada riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu
diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan, saya akan sholat seperti Rasulullah SAW sholat. Maka di dalam sholatnya Ibnu Mas'ud itu tidak mengangkat tangan kecuali ketika takbiratul ihram. Tapi bagi sebagian besar ulama termasuk penulis buku ini, Said Sabiq mengatakan hadis ini ditemukan cacatnya oleh banyak ahli hadis dan khususnya bertentangan dengan hadis yang lebih sahih dari Ibnu Umar diantaranya atau yang lain. Oleh karena itu dari sisi pelaksanaan hadis ini, cara yang merupakan pendapatnya mazhab Hanafi ini tidak disepakati oleh ulama-ulama yang lain. Oleh karena itu bahkan ada yang menafsiri, Imam Turmudi misalnya, ada salah seorang ulama memberikan komentar, ayyakuna Ibnu Mas'ud nasiya raf'a kama nasiya ghairahu, qala Az-Zailai fi nasabir rayah naklan an sahibit tanghihi laisa fi nisyani Ibnu Mas'ud lidzalika ma yastaghrib faqad nasiya Ibnu Mas'ud minal Qur'an ma lam yakhtalif fihi al-muslimun ba'du wa huma al-mu'awwidhatani wa nasiya mattafaqal ulama'u ala naskhihi kat tatbiq wa nasiya kaifa qiyamul itsnain khalfal imam wa nasiya ma la yakhtaliful ulama fihi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla subha yauman nahri fi waqtiha wa nasiya kaifiyata jam'in nabiy sallallahu alaihi wasallam bi arafah wa nasiya ma lam yakhtalifil ulama fihi min wad'il mirfaq was sa'id 'alal ardi fi sujud wa nasiya kaifa yaqra'u nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha wa idza jaza 'ala ibni mas'ud ayyan siya mithla hadza fi sholati kaifa la yajuz ayyan siya mithlahu fi raf'il yadain. Jadi rupanya ada yang memberi komentar terhadap Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud niku memang salah satu penghafal Al-Quran, cuma beliau itu banyak lupa di akhir-akhirnya. Jadi ada beberapa poin tadi itu. Jadi Ibnu Mas'ud diriwayatkan lupa apa ini tadi? Beberapa bagian ayat Al-Quran. Ya, bagian surah Al-Quran yaitu Al-Mu'awwidhatani, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Gitu ya. Wa nasiya mattafaqal ulama ala naskhihi kat tatbiq wa nasiya kaifa qiyamul itsnaini khalfal imam. Jadi Ibnu Mas'ud itu juga lupa caranya bagaimana kalau makmumnya itu ada dua di belakang imam mestinya. Itu lupa. Begitu pula beliau lupa misalnya hal-hal yang tidak ada perbedaan di kalangan ulama, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud itu menjadi berbeda. Ya, sebagaimana Ibnu Mas'ud lupa membaca wa ma khalaqaz dzakara wal untha dan seterusnya. Ada beberapa hal yang Ibnu Mas'ud itu rupanya lupa. Kalau lupa itu lupa ini dan sebagainya, maka kemungkinan ketika Ibnu Mas'ud itu tidak mengangkat kedua tangan saat akan ruku, saat bangkit dari ruku, itu kemungkinan juga Ibnu Mas'ud lupa. Nah, gitu ya. Jadi ada penjelasan tentang hadisnya Ibnu Mas'ud. Itu yang kedua dan ketiga. Yang pertama ketika memulai sholat, yang kedua ketika akan ruku, yang keempat ketika bangkit dari ruku. Ar-rabi'ah indal qiyam ila rakaat tsaliyah. Yang keempat adalah mengangkat tangan itu ketika bangun dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Marine tasyahud awal. Fa an-Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dalam riwayat Ibnu Umar disampaikan bahwa contohnya Ibnu Umar yang disebut oleh Ibnu Umar berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari rakaat kedua beliau mengangkat kedua tangan. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud dan An-Nasai.
Wa an aliyin fi wasfi salatin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama minas sajdataini rafa'a yadayhi hazwa mankibaihi wa kabbara. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib juga demikian, beliau menceritakan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari rakaat yang kedua, itu adalah beliau mengangkat kedua tangan sejajar kedua pundak sambil bertakbir, gitu ya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Tirmidzi. Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih. Dan cara ini tentu saja sama laki-laki maupun perempuan. Itu sunnah yang pertama, mengangkat kedua tangan. Yang kedua, sunnah yang kedua, wad'ul yamin ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Napa niku jenenge? Sendakep. Sekali lagi, mungkin sebagian baru datang, saya nyatakan bahwa yang kita bahas ini adalah perkara yang sesungguhnya dikerjakan oleh Nabi dan tidak pernah ditinggalkan. Cuma bab ini masuk bab sunnah, bukan dalam pengertian oleh ditinggal, gitu ya. Dalam pengertian kalau tidak dikerjakan secara sempurna itu tidak batal. Karena yang sebelumnya kita bahas perkara-perkara fardu kalau ditinggalkan sholat itu batal, gitu ya. Yang kedua adalah wad'ul yadaini 'ala shimal, meletakkan wad'ul yamini 'ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yandubu wad'ul yad al-yumna 'ala al-yusra fi sholati wa qad warada fi dzalika 20 hadisan an 18 sahabiyan wa tabi'in an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sunnahnya sholat itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan itu ada 20 hadis diriwayatkan oleh samanati asyara sahabiyan, 18 sahabat ya, dan tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya an Sahal bin Sa'ad qala kana nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu yadahu yumna ala dhira'ihil yusra fi sholati. Qala Abu Hazim la a'lamu illa annahu yanmi dzalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Ahmad wa Malik fil Muwatta. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad, dia menceritakan orang-orang itu kalau sholat oleh Nabi SAW diperintahkan. Apa perintah Nabi? Supaya kalau sholat itu meletakkan tangan kanan di atas ziroknya yang kiri, meletakkan tangan kanan di atas ziroknya yang kiri. Zirok niku napa? Napa niki? Lengan. Nah, jadi zirok itu lengan. Ya, lengan. Dalam sholat. Qala Abu Hazam mengatakan la alamu illa annahu yanmi dzalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ketahui kecuali bahwa hal ini bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari. Jadi ini memang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ma'syaral anbiya'i umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa wad'i aymanina ala syama'ilina fis shalah. Dalam riwayat yang lain, Sahal bin Sa'ad menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kami para nabi, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami para nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan berbuka, untuk menyegerakan berbuka, untuk mengakhirkan sahur, dan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Wa an Jabirin qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna fantaza'aha wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Kata sahabat Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah
menemui seorang laki-laki, melintasi seorang laki-laki sedang sholat, di mana tangan kirinya diletakkan di atas tangan kanannya, oleh Rasulullah SAW dilepaskan dan diletakkan tangan kanan itu di atas tangan kiri. Ketemu. Jadi ketok wong salah sholat langsung dibenerno Nabi gitu ya. Nabi tidak sholat, tapi lihat orang sholat kok tangan kirinya diletakkan di atas tangan kanan, oleh Nabi dilepas, ya dilepas, dibalik tangan kanan di atas tangan kiri. Hadis riwayat Ahmad, Daraqutni. Qala Nawawi isnaduhu sahihun. Imam Nawawi mengatakan hadis ini sahih sanadnya. Wa qala Ibnu Abdul Bar lam ya'ti fihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafun wa huwa qaulu jumhur sahabah wat tabi'in wa dzakarahu Malik fil Muwatta wa qala lam yazal Malik yaqbidu hatta laqi Allah azza wa jalla. Ibnu Abdul Bar mengatakan dalam hal meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan, bahwa itu semua berasal dari Nabi SAW, dan itulah yang dikatakan oleh mayoritas sahabat, tabi'in, dan Imam Malik juga menyebutnya di dalam kitabnya Al-Muwatta. Bahkan Imam Malik melakukan hal itu sampai beliau wafat. Maudhi'u wad'il yadain, letak atau tempat meletakkan kedua tangan. Qala al-Kamali ibn al-Hammam wa lam yathbut haditsun sahihun yujibul amal fi kaunil wad'i tahta sadri wa fi kaunihi tahta surrati wal ma'hud indal Hanafiyah huwa kaunuhu tahta surrah wa inda Syafi'iyah tahta sadri wa an Ahmad qaulani kal madhhabaini wa tahqiqul musawah bainahuma wa qala at-Tirmidzi inna ahlal ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in wa min ba'dihim yarawna ayyadha ar-rajulu yaminahu ala shimalihi fi sholati wa ra'a ba'duhum ayyadhaha fawqa as-surrah wa ra'a ba'duhum ayyadhaha tahta as-surrah wa kullu dhalika waqi'un indahum intaha. Walakin qad ja'at riwayatun tufidu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yadha'u yadayhi ala sadrihi fa an Hulbin at-Ta'i qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u al-yumna ala al-yusra ala sadrihi fawqa al-mifsal. Rawahu Ahmad wa hasanahu at-Tirmidzi wa Ahmad wa an Wa'il bin Hujr qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadil yusra ala sadrihi. Rawahu Ibnu Khuzaimah sahahu, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bilafdhin thumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffi al-yusra wa rusqi was sa'id. Ai annahu wada'a yadahu al-yumna ala dhahri al-yusra wa rasaghaha wa sa'ataha. Baik, tempat meletakkannya di mana? Sebenarnya kalau pendapat mazhab itu macam-macam, kata Said Sabiq. Ada yang meletakkan di bawah surah niku udel pusat. Dadi rada nek disor, gitu ya. Tapi ada yang di atas surah, di atas udel. Gitu ya. Yang berpendapat di bawah pusar itu misalnya adalah mazhab Hanafi. Yang meletakkan di atas pusar di bawah dada itu mazhab Syafi'i. Ya. Sementara Imam Ahmad menyikapi dua pendapat itu, beliau memilih al-musawah bainahuma, tengah-tengah antara itu ya. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan sesungguhnya ahlul ilmi dari kalangan para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in dan orang-orang sesudah mereka berpendapat bahwasanya seseorang ketika meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat, ya, itu sebagiannya ada yang memang berpendapat fauqas surrah, di bawah, di atas pusar, wa ra'a ba'dhum ayyadha tahtas surrah, sementara sebagian berpendapat boleh
di bawah pusar. Wa kullu dzalika waqi'un indahum, dan semua itu dilakukan oleh sebagian sahabat dan tabi'in. Tapi kalau hadisnya misalnya dari Hulab At-Ta'i, dia menceritakan, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada beliau. Ya, di atas dada. Gitu ya. Di atas dada ala sadrihi fauqal mifsal. Di atas niki lho napa iki jenenge? Ulu hati. Ya, gitu ya. Di atas ulu hati. Rodok dukur. Sementara dalam riwayat yang lain Wa'il bin Hujr menceritakan, saya pernah bersolat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ala sadrihi, di atas dada. Nah, gitu ya. Maaf, dalam riwayat yang lain dari Abu Dawud dan An-Nasai, summa wada'a yadahul yumna ala dhahri kafil yusra wa rusghi was sa'id. Ya. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Maaf, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ala dhahri kaffihil yusra wa rusghi was sa'id. Jadi antara niki lho, mifsal itu baina sa'id wal kaf. Ya, antara sa'id ini kepengen lengan wal kaf dan pergelak telapak tangan. Nah, berarti begini, gitu ya. Nah, begini. Ai annahu wada'a yadulnya ala dhahril yusra wa rusghiha wa sa'adaha. Baik, itu posisinya. Jadi yang terjadi di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, ada yang pegangannya di bawah perut, maaf di bawah perut, di bawah pusar, ada yang di atas pusar, tapi kalau Nabi SAW di dada, gitu ya, bukan di atas dada, karena di atas dada ini, gitu. Ya, di dada itu nempel artinya ya, tulang dada itu di sini, ya, gitu ya, tulang dada. Nah, sudah. Karena pakai kata ala, ala itu di atas dalam pengertian nempel, kalau fauqa di atas dalam pengertian atasnya gitu ya, pakai kata ala. Baik, itu posisi kedua tangan ketika bersedekap, gitu ya. Oh, nanti ada penelitian ilmiahnya. Memang yang paling pas itu di sini, gitu ya. Nah, ada penelitian ilmiahnya nanti di dada yang pas itu. Ya, beberapa yang meneliti tentang sholat untuk kesehatan itu di sini, gitu ya. Yang ketiga, satu mengangkat kedua tangan, yang kedua meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau bersedekap, yang ketiga at-tawajjuh au du'aul istiftah. Yang sunnah di dalam sholat yang ketiga adalah tawajjuh atau doa istiftah, atau biasa kita memakainya doa iftitah. Nah, gitu ya. Yadubu lil musalli ayyatiya bi ayyi du'ain minal adiyati allati kana yad'u biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaftihu biha as-salat ba'da takbiratil ihram wa qabla al-qira'ah wa nahnu nazkuru ba'daha fi ma yali. Jadi sunnah bagi orang yang salat untuk membaca salah satu dari sekian banyak doa yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan digunakan untuk membuka salat beliau setelah takbiratul ihram sebelum membaca surah Al-Fatihah. Di antaranya satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah sakata hudaihatan qabla al-qiraah faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbiri wal qiraah ma taqul qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas Allahumma ighsilni min khataayaya bil thalji wal ma'i wal bard. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan illa Tirmidzi.
Hadisnya Abu Hurairah, beliau pernah tanya Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah SAW bertakbir dalam sholat, artinya takbiratul ihram, beliau diam sejenak sebelum membaca. Maka setelah sholat saya tanya, wahai Rasulullah SAW, demi bapak dan ibu saya, apa yang Anda baca wahai Rasulullah SAW ketika Anda diam sejenak antara takbir dan membaca surah Al-Fatihah? Beliau menjawab, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, Allahumma ighsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Nanti redaksi yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini minal khotoya. Nah, kalau ini kan min khotoyaya, minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Kalau di sini Allahumma ighsilni min khotoyaya, kalau di sini. Gitu ya, ada beberapa redaksi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua dari Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan karena Rasulullah SAW idza qama ila shalah kabbara thumma qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, Allahumma anta rabbi la ilaha, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi fa'taraftu bi dzambi faghfirli dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka wasyarru laysa ilaika wa ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa ghairuhum. Gak panjang. Ya, mesti gak tertarik nek sampean panjang. Sing endek ae angel ngapalno ya sing dawa. Yang ketiga, An Umar annahu kana yaqul ba'da takbiratul ihram subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Rawahu Muslim bisanadin munqati'in wa Daraqutni wal Baihaqi fil kubra mausulan wa mauqufan ala Umar. Qala Ibnu Qayyim sahha an Umar annahu kana yastaftihu bihi fi maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuzhiru bihi wa yu'allimuhu an-nas wa huwa bihadzal wajhi fi hukmil marfu' walidha qala al-Imam Ahmad amma ana fa adhabu ila ma ruya an Umar walau anna rajulan istaftaha bi ba'dhi ma ruya kana hasanan. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Umar ini memang kalau yang dalam riwayat Muslim sanadnya munqati, ya. Sementara dalam riwayat Daraqutni dan Baihaqi itu mausul, ya, nyambung, mausul. Wa mauquf ala Umar, tapi mauquf sampai Umar saja. Ibnu Qayyim mengatakan hadis ini sahih dari Umar radhiyallahu an. Beliau memang membuka sholatnya dengan doa ini, mengajari orang, mengeraskan bacaannya, dan beliau itu bisa dikatakan menggantikan posisi Nabi untuk mengajari orang sholat dengan membaca doa ini, gitu ya. Jadi menurut Ibnu Qayyim hadis ini tetap makbul, boleh dipakai, gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. An Asim bin Humaid qala sa'altu Aisyah bi ayyi syai'in kana yaftatihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamal lail. Dari Asim bin Humaid, saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mulai salat malam beliau membaca doa apa? Faqalat laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablak kana idza qama kabbara ashran wa hamidallaha ashran wa sabbahallaha ashran wa hallala ashran wa astaghfara ashran
wa qala Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini wa yata'awwazu min dhayiqil maqami yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud dan Nasai Ibnu Majah. Rasulullah kalau memulai sholat itu di sholat malam, beliau membaca apa wahai Aisyah? Kata Aisyah, tidak ada yang bertanya seperti ini kecuali sampean. Itu ya. Maka beliau kalau memulai sholat malam, beliau berdiri bertakbir 10 kali, kemudian membaca alhamdulillah 10 kali, kemudian membaca subhanallah 10 kali, kemudian membaca tahlil la ilaha illallah 10 kali, kemudian beliau membaca istighfar astaghfirullahaladzim 10 kali, baru kemudian beliau mengatakan Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. Itu doa iftitahnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Suwe. Seperti mesti sampean gak tertarik. Sing ndek mang. Wa an Abdurrahman bin Auf qala sa'altu Aisyah bi Aisya'in kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama minal lail, qalat kana idza qama minal lail yaftatihu salatahu Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Rawahu Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi wa Ibnu Majah. Nah, kalau tadi yang bertanya adalah Asim bin Humaid, ini rupanya yang tanya pertama, karena nanti ada sahabat Abdurrahman bin Auf tanyanya juga kepada Aisyah. Ini berarti tanya yang kedua. Kalau yang pertama tanya, Aisyah mengatakan sadurunge sampean guru ono sing takon. Tapi kalau ini Aisyah nggak pakai ngomong gitu, langsung dijawab. Ternyata yang dibaca berbeda lagi. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ini sebenarnya kalau dalam ilmu balaghah itu apa ya? Sedikit ngutip apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat pinten niku nggih? Supaya kula. Ya. Kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladzina utul kitaba wa ma ikhtalafa alladzina utul kitaba min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladzina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznih wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Itu ujung dari ayat ini dipakai untuk doa iftitah ini. Baik. Wa Nafi bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fit tatawwu' Allahu akbar kabira salasa marrat walhamdulillahi katsira salasa marrat wa subhanallahi bukrata wa asila salasa marrat Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzi wa nafi wa nafkhi. Dalam sholat sunnah, kata Nafi bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya berarti dari Jubair bin Mut'im. Sahabat Jubair bin Mut'im meriwayatkan, saya mendengar Rasulullah SAW kalau sholat sunnah beliau membaca Allahu Akbar kabira 3 kali. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira salasa marrat, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila salasa marrat, wa subhanallahi bukratan wa asila, subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafkhi. Ini kalau yang terakhir ini doa dibaca karena akan membaca surat Al-Fatihah gitu ya. Cuma membaca iftitahnya tadi
Allahu Akbar 3 kali, walhamdulillahi katsira 3 kali, maaf, Allahu Akbar kabira 3 kali, walhamdulillahi katsira 3 kali, wa subhanallahi bukratan wa asila 3 kali. Yang ketujuh, akeh nang mriki. Nek nang nggone sifat salat nabinya sinten? Nasiruddin Albani enten 12 malahan. Nek teng mriki sing disebut 7. Sik kurang situk. Ya. Kurang situk dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yatahajjad qala Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qauluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun haqqun wasa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuka wa la haula wa la quwata illa billah. Rawal Bukhari wa Muslim Abu Dawud. Jadi tadi riwayatnya Aisyah ada 2 doa Nabi ketika sholat malam. Riwayatnya Ibnu Abbas 1 lagi dan sama-sama panjang. Sebenarnya ada beberapa lagi gitu ya. Baik. Itu sunnah yang ketiga, membaca iftitah. Yang pertama mengangkat kedua tangan. Yang kedua meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau disebut sedekap. Yang ketiga membaca iftitah. Yang keempat itu al-isti'adzah, membaca ta'awudz sebelum membaca al-Fatihah. Yandubu lil musalli ba'da du'ail istiftahi wa qabla al-qira'ati ayyatiya bil isti'adzah liqaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim surah An-Nahl ayat 98. Wa fi hadits Nafi bin Jubair al-mutaqaddim annahu sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa qala Ibnu Muzir ja'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu qabla al-qira'ah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi redaksinya ta'awudz itu macam-macam. Ya, yang paling ringkas a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang agak panjang a'udzubika minasyaitonir Allahumma a'udzubika minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang paling ringkas a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan juga sesuai dengan surat An-Nahl ayat 98, jika kamu akan membaca Al-Quran maka berta'awudzulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Itu sunnah yang keempat, tapi dibacanya israr, baik iftitah maupun ta'awudz itu sirri. Wa yusannul ityan biha sirran qala fil mughni wa yusarrul isti'adzah wa la yujaru biha la alamu fihi khilafan intaha lakin Syafi'i yara at-takhyir bainal jahr biha wal israr fi shalah al jahriyah ya. Wa ruwiya an Abi Hurairah al jahr biha an tariqin dhaifin. Ada riwayat yang menyebut dari Abu Hurairah itu dibaca keras tapi dhaif. Jadi para ulama sepakat membaca ta'awudz itu adalah dibaca dengan sirri ya, sebelum membaca surah Al-Fatihah. Nah, bahasan terakhir tentang membaca ta'awudz ini, masyru'iyatuha fir raqatil ula duna sairi rakaat. Disyariatkannya hanya di rakaat pertama, tidak perlu dibaca di rakaat-rakaat berikutnya. Wala tusra'ul isti'adzah illa fi raqatil ula fa an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi raqati tsaniyah iftatahal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut. Rawahu Muslim.
Qala Ibnu Qayyim ikhtalafa al-fuqaha wal hadza mawdi'u isti'azatin aw la ba'da ittifaqihim ala annahu laysa mawdi'u istiftahin wa fi dzalika qawlani huma riwayatun an Ahmad wa qad banaha ba'du ashabi ala qira'atis shalah hal hiya qira'atun wahidah fayakfi fiha isti'azatun wahidatun aw qira'atu kulli rakatin mustaqillah bi ra'siha wala niza' bainihima fi anna al-istiftah li majmu'is shalah wal iktifa bi isti'azah wahidah azhar lil haditsis sahih. Jadi memang ada perbedaan pendapat sebenarnya di kalangan para ulama, apakah membaca surat di dalam Al-Qur'an itu dalam satu rakaat itu putus dengan rakaat berikutnya atau dianggap nyambung gitu ya. Sebagian ada yang menganggap satu-satu, tapi sebagian besar para ulama berpendapat satu kesatuan sholat cukup karena iftitah juga hanya sekali ya gitu ya. Jadi dianggap sebagai satu kesatuan sholat. Wa dzakara hadis Abi Hurairah summa qala inna ma yakfi istiftahun wahidun li'annahu lam yatakhallal qira'atani sukutun bal takhalllalahuma dzikrun fa hiya kal qira'atil wahidah idza takhallalaha hamdulillah au tasbihun au tahlilun au salatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam manahu dzalik. Qala Syaukani al-ahwat al-iktisar ala ma waradat bi sunnah wa wal isti'adzah qabla qira'atil raka'atil ula faqat. Kata Imam Syaukani yang paling hati-hati ya yang ada hadisnya saja, bahwa beliau membacanya hanya di rakaat awal. Itu ya. Saya kira demikian. Sunnah salat sudah kita bahas 4 poin. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan di 3 posisi terutama, di 4 posisi terutama, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau bersedekap, kemudian membaca doa iftitah dan berta'awudz. Sementara nanti kita lanjutkan ada beberapa sunnah-sunnah salat lagi, itu ada membaca amin ya, membaca surat lain setelah Al-Fatihah dan beberapa poin lagi. Sementara demikian, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.